Saudari-saudara umat sekalian yang terkasih, malam ini Gereja Katolik di mana-mana di seluruh dunia bersukacita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Dan ini menjadi perayaan besar, perayaan kegembiraan karena Sang Juru Selamat lahir dan tinggal di antara kita. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Apa yang kita mau renungkan pada malam Natal yang suci tapi mulia ini? Bacaan Injil menampilkan kisah kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Seperti biasa, saya suka mengangkat 3 inspirasi yang kiranya boleh membantu kita semakin menghayati ajaran Tuhan, lalu juga melaksanakan itu di tengah kehidupan kita masing-masing. Inspirasi yang pertama ditampilkan atas perintah Kaisar Agustus. Semua rakyat disuruh pergi mendaftarkan diri di kotanya masing-masing, termasuk Yosef dan Maria. Inspirasi yang pertama adalah mendaftarkan diri. Dalam bahasa kita di sini, di Indonesia, untuk sensus penduduk, caca jiwa. Karena Yosef adalah keturunan Daud, maka mereka harus pergi mendaftarkan diri di kota Daud, di Bethlehem. Dan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu sama dengan 150 km jauhnya. Sangat jauh. Kalau kita hitung-hitung, orang yang berjalan kaki biasa-biasa saja, maka dalam 1 jam orang itu bisa menempuh 4 kilometer. 15 menit 1 kilometer. 1 hari orang bisa jalan kaki 8 jam. Itu sudah kuat sekali. 8 jam kali 4 kilometer itu sama dengan 32 kilometer. 150 km bahagi 32 km, Tora akan dapat 4,6 hari. Jadi 4,5 hari lebih, Yosef dan Maria berjalan kaki dari Nazaret menuju Bethlehem. Mampukah torang jalan kaki 4,5 hari? Zaman Yesus belum ada oto, belum ada motor, belum ada sepeda. Satu-satunya kaki sayang, pakai kaki sendiri. Syukurlah kalau ada binatang keledai. Dan Yosef menaikkan Maria di atas keledai, lalu Yosef berjalan kaki menuntun keledai menuju ke Bethlehem. 4,5 hari lebih jalan kaki.
Kalau sekarang orang suruh berjalan kaki, sorry Jo. Lalu itu penderitaan yang pertama, tantangan yang pertama, mesti jalan kaki. Tantangan kedua, Maria sudah mengandung besar. Mesti naik keledai. 4 hari lebih mau jalan kaki. Nyandak setengah mati. Yosef, orang bisa bayangkan Yosef ini petanggung jawab. Besar sekali. Tapi demi mentaati perintah pemerintah dan sungguh melindungi Maria yang sudah saat melahirkan, Yosef dengan gigih, dengan ketaatan, dengan keteguhan pergi ke Bethlehem. Umat saudari-saudara terkasih. Pesan apa bagi kita? Inspirasi apa bagi kita dengan cerita ini? Umat saudari-saudara terkasih. Yang mau diwartakan kepada kita pertama adalah sebuah ketaatan Yosef dan Maria terhadap pemerintah setempat. Ketika disuruh pergi mendaftar, dorang pergi. Dan itu sebuah kewajiban. Maka begitu juga dengan kita, seharusnya apapun yang pemerintah tetapkan, tentu orang mesti ikut. Orang hidup di bumi Indonesia, di pemerintah Indonesia. Maka tentu warta pertama bagi kita adalah menaati segala peraturan pemerintah. Kedua, soal tanggung jawab dari Yosef luar biasa. Berkorban demi Maria yang dia cintai, demi ketaatan kepada pemerintah, berjalan kaki. Luar biasa. Dan inilah warta bagi kita, yaitu soal tanggung jawab yang kita harus perankan dalam kehidupan kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, siapapun saya, siapapun kita. Kita punya peran masing-masing. Harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Inspirasi yang kedua. Yesus dilahirkan dalam situasi yang memprihatinkan. Dikatakan dalam Injil, dilahirkan di kandang binatang. Situasi ketika mereka tiba di Bethlehem, so banyak orang. Dan di Bethlehem ada rumah-rumah yang bisa disewa, rumah penginapan. Tapi sayang, Yosef dan Maria sonya nak dapat tanpa. Orang lain so lebih dulu sewa itu rumah-rumah penginapan di Bethlehem. Pada waktu yang sama Maria akan melahirkan. Kita bisa bayangkan kembali Yosef panik stop. Bagaimana Nyanda ada tanpa. Maria semua melahirkan. Dia bertanggung jawab keluar lagi. Luar biasa. Yosef sang pekerja. Akhirnya dia pikir di mana lagi kebetulan ada kandang binatang. Dan di sanalah Maria dibawa untuk melahirkan sang juru selamat. Diceritakan ketika lahir dibungkus dengan lampin, kain popok, kata orang mengerti sekarang. Dan kain popok sekarang bagus-bagus. Zaman itu seperti apa? Setelah lahir dibungkus dengan kain popok, kain lampin, lalu dibaringkan, bukan di koi, bukan di kasur yang empuk, nyanda ada bantal. Palungan namanya. Apa itu palungan?
tempat makan binatang. Cuma itu tuh tampak. Higieniskah? Pastinya enggak. Tapi orang yang dilahirkan di tempat tidak higienis sungguh suci. Itu dia luar biasa. Pesan apa bagi saya? Pesan apa bagi kita? Dengan peristiwa kelahiran Yesus di tempat seperti itu, pesannya sangat jelas. Sebuah kesederhanaan. Tempat yang sederhana, tapi manusia yang dilahirkan adalah sempurna, Yesus. Manusia yang dilahirkan di tempat yang hina dina itu menjadi salvator, penyelamat. Luar biasa. Karena dia, orang boleh hidup. Karena dia, orang boleh selamat. Pesan bagi kita jelas sekali. Kesederhanaan hidup di hadapan Tuhan menjadi penting. Bukan kemegahan, bukan hura-hura, bukan pesta pora, bukan materi yang ditonjolkan dalam hidup. Tetapi hati Yesus, hati Maria, hati Yosef yang mencintai demi keselamatan manusia. Hebat sekali Tuhan Yesus. Hebat sekali Yosef, hebat sekali Maria. Maka pesan bagi saya, pesan bagi kita adalah kesederhanaan hidup kita menjadi penting di mata Tuhan. Tetapi hati kita lah yang perlu terbuka untuk Tuhan, mencintai orang lain, mencintai siapapun, dan itulah kemuliaan kita masing-masing. Amin. Inspirasi yang ketiga, yaitu ketika Yesus lahir, datanglah malaikat menjumpai para gembala dan mewartakan, hari ini telah lahir bagimu sang juru selamat. Para gembala, siapa mereka? Gembala ini dalam tatanan sosial masyarakat Yahudi paling bawah. Nyanda ada apa-apa dorang. Kasihan. Para gembala ini mengurus binatang tiap hari, bukan dia punya sendiri le. Dorang cuma disewa. Bos-bos pekambing domba yang dorang urus. Dari pagi dorang antar bawa cari makan, sore kasih minum, sore kasih pulang lagi di kandang. Begitu terus tiap hari. Ini para gembala. Nyanda ada power dorang. Nyanda ada suara dorang di tengah masyarakat. Dorang cuma setia jalankan tugas mereka yang seperti itu. Tapi yang menarik adalah warta sukacita kelahiran Yesus nyanda diwartakan kepada orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, para penguasa, orang-orang the haves, big boss. Bukan. Malaikat datang kepada orang kecil, para gembala. Telah lahir bagimu sang juru selamat. Luar biasa. Pesan apa bagi kita? Ketika warta sukacita diwartakan justru kepada orang-orang kecil ini. Tuhan memang Maha Rahim. Orang-orang yang tertindas, orang-orang yang disepelekan, orang-orang yang nyanda dianggap nggak level, justru mereka lah yang Tuhan berikan sukacita yang pertama. Luar biasa. Maka pesan bagi kita adalah sukacita, warta kelahiran Tuhan diperuntukkan untuk kita yang terbuka hati seperti para gembala. Dorang yang ada suara di tengah masyarakat, tapi dorang pesuara didengarkan oleh Tuhan. Dorang punya hati tidak seperti hati para penguasa yang tertutup, tapi mereka selalu terbuka untuk Tuhan, bahkan membantu orang lain yang mungkin
sama dengan mereka. Maka warta sukacita malam ini adalah bukalah hati Anda. Bukalah hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa sukacita bagi kita semua. Kemudian, para gembala inilah yang pergi membawa kesaksian bahwa Yesus telah lahir di kota Daud. Hebat. Bukan orang-orang jago, bukan orang-orang pintar yang pergi memberi kesaksian. Justru orang-orang kecil ini. Kalau begitu, kita pun bisa jadi saksi. Tidak usah jadi katekis, tidak usah jadi guru agama, tidak usah jadi pastor, frater, suster, bruder, tidak usah. Jadilah dirimu sendiri untuk ambil bagian membawa warta sukacita, kelahiran Yesus dimanapun kita berada. Dan siapapun saya, jangan bilang saya bukan guru agama, jadi baba diam jo. Bukan tapi tugas itu. No, kita semua dipanggil Tuhan menjadi gembala-gembala yang pergi mewartakan sukacita Natal. Amin.